Setelah mundur Xie Feiling, Wu Ming melihat lurus dan berterima kasih pada tinju Feng Jiuman. Ada angin di Xia Xuan Yuan, terima kasih atas bantuannya. Tentu saja, Wu Ming tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Qin Yichen. Terima kasih, Jenderal Feng, dan sesama penganut Tao dari suku Kunpeng dan Wujin. Qin Yichen tersenyum. Wu Ming menyebut dirinya tanpa nama. Dia mengubah namanya menjadi leluhur Kaisar Kuning dan Feng Feng, yang agak menarik. Dan tubuh Qin Yichen ada di sampingnya, dan dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jenderal Feng, kita telah melihat sebelumnya, di Xiani. Hentikan. Tanpa diduga, sebelum suara itu berakhir, ketika Putri Wenqing berteriak, suara Qin Yichen tiba-tiba berhenti. Mata cerah Putri Wenqing menatap Qin Yichen, sedikit tidak berdaya dan tidak puas. Tolong, kami baru saja menyelamatkan Anda. Terima kasih telah tidak mengatakan apakah Anda tulus, dan Anda berani menyebut diri Anda Nepal. Anda ingin memanfaatkan kayu, bukan? Terutama untuk menangani Xie Feiling. Kayu itu tertangkap mata Raja Jahat, dan Putri Wenqing tertekan. Dan tentu saja jejak ketidaksenangan jatuh di kepala Qin Yichen. Ketika Feng Qianshui melihat tampilan ini, ada sentuhan kompleksitas di mata Phoenix-nya. Putri Wenqing begitu protektif terhadap tubuh bawaan Yichen. Haruskah dia bahagia atau haruskah dia? Selain itu, tubuh bawaan dan tubuh yang diperoleh adalah suaminya, yang membuat suasana hati Feng Qianshui bisa dibayangkan. Namun, dibandingkan dengan ketidakpuasan Putri Wenqing, Wen San melihat kerumunan Qin Yichen, dan lebih bingung. Sama seperti kecurigaan He Xie Feiling. Dengan kondisi 3000 alam, dapatkah orang yang begitu kuat dibudidayakan? Tentu saja, itu tidak sepenuhnya tidak mungkin Wen San memikirkannya untuk pertama kalinya. Tetapi kelompok orang Qin Yichen tampaknya adalah pembudidaya biasa. Tetapi pada kenyataannya, ada pendukung di belakang mereka. Namun, melihat Wu Ming, Wen San menjadi semakin bingung. Sisi mana yang dapat mendukung gunung untuk menumbuhkan umat manusia yang kuat? Mungkinkah? Wen San perlahan menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak ada bukti konklusif. Selain itu, identitas Qin Yichen terlalu mungkin untuk menjadi seorang kaisar. Bahkan beberapa keluarga kerajaan dan bahkan ras kelas 2 dan 3 dapat menumbuhkan bakat yang memulai debutnya. Bahkan ini mungkin bagus. Bagaimanapun, ras kelas 2 dan ketiga tidak bisa mendapatkan gelombang sedikit pun di hadapan Kaisar Zheng, dan mereka hanya mundur ke tempat kedua, dan mentransfer kekuatan mereka ke 3000 alam untuk melihat apakah mereka dapat menemukan manfaatnya. Bisa juga para pendukung di balik pembangkit tenaga listrik ini bahkan tidak tahu bahwa Xuan Yuan memiliki angin. Tetapi mereka hanya bertemu setelah mereka berada di alam bawah. Bahkan Wen San tahu bahwa 3000 alam itu luas dan tidak terbatas. Meskipun para penganut Tao duduk di pengadilan dari semua penjuru, mereka tidak dapat ditentukan dalam sekali jalan. 3000 alam tidak akan mampu membuat kekuatan di atas mereka. Sebaliknya, ada beberapa eksistensi yang tersembunyi di 3000 Dao Realm, dan Wen San juga telah mendengarnya. Mungkin orang Xuan Yuan Feng Feng dikirim oleh eksistensi itu. Singkatnya, jika Qin Yichen tidak mengatakannya, Wen San tidak dapat menebaknya, dan lebih sulit untuk bertanya. Pertanyaan kuncinya adalah bahwa pihak lain akan dapat mengatakan yang sebenarnya. Tetapi keraguan antara alis dan mata Wen San belum hilang. Saya tidak tahu detail pihak lain. Lalu siapa yang tahu apa hubungan antara pihak lain dan klan Kaisar Qi-nya? Jangan selamatkan musuh potensial dengan niat baik. Lelucon itu akan menjadi masalah besar. Dan ketika dia melihat penampilan Wen San, tepat untuk mengatakan bahwa Wen San ingin menunjukkannya kepada Qin Yichen. Qin Yichen mengangguk sedikit dan tiba-tiba tersenyum. Ini pasti putra kedua Kaisar Qi, Tao Wen San, kan? Tampaknya Daois Wen San tidak dapat mempercayai kami, dan itu benar. Nenek moyang Heze muncul, dan semua dewa, hantu, dan ular berkumpul. Tetapi Nimruo mengatakan bahwa Nimu tidak memiliki kebencian terhadap Anda, termasuk suku Wujin dan Kunpeng. Apakah Dao Yu percaya? Sudut-sudut mulut Wen San bergerak-gerak sedikit. Yang pertama adalah bahwa klaim pihak lain benar-benar menjengkelkan, dan yang lainnya adalah orang Taois ini. Kata-kata ini tidak hanya berbicara. Jika Taois benar-benar tidak jahat, lebih baik mengungkapkan identitas Anda. Kami tidak akan banyak bicara jika kami ingin datang. Qin Yichen sedikit terdiam, bukan karena dia tidak ingin mengungkapkannya, tetapi karena begitu dia mengatakannya, itu akan menjadi masalah besar. Bisakah saya mengatakan Feng Tianxing adalah saya? Dalam keputusasaan, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Jika saya mengatakan bahwa kita tidak memiliki dukungan, setiap langkah diambil oleh diri kita sendiri. Apakah benar menurut kepercayaan Taois Wen San? Mata Dewa Wen San menyala, dan Qin Yichen hanya berkata, karena Taois Wen San tidak mempercayainya, maka kita akan meninggalkannya, dan Ningmu akan mengingat rahmat penyelamat hidup hari ini, dan saya pasti akan membalasnya di masa depan. Wen San ragu sejenak. Sejujurnya, jika bukan karena identitas lawan, dia dan Fan Fan Star punya ide yang sama, dan ingin merekrut pihak lain. Melihat Qin Yichen akan pergi, Feng Jiuman berhenti, dan segera berdiri dan berkata,
Saudara Wensan, saya tidak berani mengatakan kepada orang lain. Ini adalah keluarga kita. Ya, Jenderal Feng. Aku berjanji dengan kepalaku bahwa mereka pasti bukan musuh. Feng Muyu bahkan berkata, semua orang, terlepas dari fakta ras, apa yang dapat mereka lakukan jika mereka mengikuti kita, bahkan jika mereka benar-benar nakal. Salah satunya adalah mengungkapkan keberadaan kita setiap saat. Kita lebih dari 100.000 orang, begitu perkasa, tidak perlu mengungkapkannya sama sekali. Entah itu menusuk pisaunya dari belakang pada saat kritis, atau merebut harta karun kita. Kita lebih dari 100.000 orang, bahkan jika kita benar-benar menoleh, siapa yang akan menderita? Mata Dewa Kewensan berkedip. Itu memang bujukan Feng Mu, dan Putri Wenxing tampaknya lebih tidak disukai. Bukan karena dia tidak menyukai Qin Yichen, tetapi belum lama ini, Wen Tiangwan baru saja bertemu dengan seorang pembunuh manusia. Dia benar-benar tidak yakin. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia melengkungkan tinjunya dan berkata, terima kasih, saudara-saudara manusia. Mari kita lakukan itu. Sesama Taois Wensan. Jenderal Feng, saya akan tinggal. Anda pilih. Jika Anda dipersilakan untuk menunggu, jika Anda menemukan sesuatu nanti, saya pasti akan membantu dengan seluruh kekuatan saya untuk membayar kembali hidup saya. Tentu saja, dengan pohon besar Lingklan, saya bisa menunggu untuk memanfaatkan kesejukannya. Tetapi jika ada yang harus saya lakukan, saya akan pergi setengah jalan. Tolong lakukan semuanya. Kewensan memandang ke arah Feng Tianxing. Tianxing, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Apa yang saya pikirkan? Saya di kedua sisi. Siapa yang Anda ingin saya lihat? Feng Tianxing merenung sejenak, dan transmisi suara berkata, Saudara Wensan, bukanlah hal yang buruk untuk memiliki lebih banyak teman, dan kami juga menyelamatkan umat manusia ini. Aku tidak peduli jika aku membiarkannya pergi setelah dia diselamatkan, tapi tidak peduli bagaimana kota Feng Shui melihatnya, tidak ada bedanya dengan tidak menyimpannya. Semuanya mengerikan. Ekspresi Kewensan juga tampak serius. Mungkin dia seharusnya tidak terlalu banyak berpikir. Mungkin orang benar-benar pembangkit tenaga listrik dari 3.000 alam. Baiklah kalau begitu. Setelah Kewensan melonggarkan mulutnya, mata Feng Tianxing tiba-tiba basah kuyup. Semuanya, tidak boleh terlambat, jika ada yang ingin Anda katakan di jalan. Klan Xiawang telah pergi berperang untuk Kaisar, dan Istana Iblis Kuno dan klan Camang selangkah lebih maju, dan kita tidak boleh tertinggal. Dalam waktu singkat, lebih dari 100.000 orang kuat berubah menjadi cahaya dewa, menuju ke arah Xie Feiling terbang sebelumnya. Pergilah, dengan momentum yang bagus.